Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Mas Agus, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Apa itu bahagia? Ya. Kadang-kadang bahagia itu ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat relatif. Ya. Yang bersifat relatif contohnya misalnya bagi orang yang belum menikah, bahagia itu kalau dia menikah. Bagi pedagang, bahagia itu kalau ada yang membeli barang dagangannya. Bagi yang belum punya anak, bahagia itu kalau saya punya anak. Ya, itu bahagia yang bersifat relatif. Tetapi ada bahagia yang bersifat mutlak. Misalnya apa? Sholat. Sholat itu membuat kita bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurrata aini fis shalah," kata Nabi. Dijadikan kesenanganku dalam salat. Ya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Arihni bis salati ya Bilal." Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Secara umum, salat itu membuat orang bahagia. Kalau ada orang enggak bahagia setelah salat, ya maka dipertanyakan, sholatnya seperti apa, kok bisa setelah sholat gak bahagia? Secara umum orang kalau habis sholat pasti ada rasa tenang, ada rasa bahagia. Bahagia itu sederhana. Ya, ada yang sederhana, ada yang harus dengan sebuah usaha yang besar misalnya. Contoh bahagia yang sederhana. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi." Siapa yang bangun pagi badannya sehat. Aminan fi sirbihi, jiwanya tenang. Indahu qutun yaumihi, dia punya makanan. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia diberikan kepadanya. Ini bahagia yang bersifat sederhana. Bapak-bapak, ibu-ibu bangun pagi badannya sehat, gak stres, ada kopi, ada roti, udah bahagia itu. Gak perlu harus punya rumah pribadi dulu, punya mobil pribadi dulu, punya uang yang banyak, itu sudah bahagia. Tetapi ada lagi misalnya bahagia yang harus dengan sebuah usaha yang lebih. Ya, misalnya Nabi mengatakan, di antara kebahagiaan anak Adam itu misalnya punya rumah yang luas, punya kendaraan, ya, punya tetangga yang baik, punya istri yang solihah. Nah, jadi kebahagiaan itu berlevel-level. Kalau kita nggak bisa mencapai level yang tinggi, kita bisa mencapai level yang rendah. Kita bisa bahagia dengan level yang mudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan puncak kebahagiaan adalah ya kalau kita udah masuk surga, itu puncak kebahagiaan tertinggi. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam, kapan engkau merasa tenang?" "Kalau kakiku sudah berada di surga," kata Imam Ahmad. "Kalau kakiku belum berada di surga, aku belum merasa tenang. Aku belum bahagia."
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebuah nasihat ya. Innana nabhathu 'anis sa'adah ghaliban wa hiya qaribatun minna kama nabhathu fi katsirin minal ahyan 'anin nadharah wa hiya fawqa uyunina. Biasanya kita mencari sebuah kebahagiaan kemana-mana. Padahal kebahagiaan itu sangat dekat dengan kita. Sebagaimana kita mencari kacamata. Padahal kacamata itu terpasang di atas mata kita. Ya, kayak orang cari bahagia itu kadang-kadang kayak orang cari kacamata. Padahal kacamatanya dipakai itu. Dia cari kemana-mana. Padahal kebahagiaan ada dalam dirinya. Ada di dekat dirinya. Maka bagaimana penjelasan dari kalimat ya daripada nasihat ulama ini? Yang pertama, siapa yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumahnya, maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di luar sana. Kenapa? Karena di rumahlah kebahagiaan yang sebenarnya. Bapak, ibu mau bahagia, mulailah ciptakan kebahagiaan di dalam rumah. Bukan di kantor. Siapa saja yang tidak bahagia di rumahnya, maka dia tidak akan bahagia di luar. Ya, semuanya itu dimulai dari rumah. Ya, makanya seorang suami, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, seorang suami itu juga harus menciptakan kebahagiaan di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Seorang suami itu kata Umar, hendaknya kalau di rumah dia seperti anak-anak. Bagaimana sih kalau anak-anak itu suka bercanda, ya kan? Suka tersenyum, suka tertawa. Begitulah seharusnya suami. Tapi kalau dia di luar, dia tampak berwibawa. Jangan sampai dibalik, di luar rumah ketawa ketiwi gitu kan. Pas di dalam rumah serem, angker. Ya, di luar rumah security, pas sampai rumah lebih security lagi. Aslinya seorang suami itu di rumahnya ketika dia bersama istri dan anak-anaknya. Ada cerita, ada seorang suami ya, di kantor dia dikenal orangnya ramah, ya, suka traktir. Kedengeran sama istrinya, istrinya kaget. Istrinya mengatakan, demi Allah, saya tidak mendapatkan di rumah dia seperti itu. Kalau di rumah dia angker. Gak pernah bercanda sama anak-anaknya. Bagaimana mau menciptakan kebahagiaan di rumah? Bagaimana bisa keluar dari lisannya? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Yang selalu keluar dari mulutnya adalah baiti nari. Rumahku laksana neraka bagiku. Maka dia gak bisa menciptakan kebahagiaan di rumahnya. Ingin bahagia, maka bahagiakan keluarga juga. Bahagiakan keluarga kita. Bahagiakan anak-anak kita. Insya Allah kita akan bahagia. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Bukan dengan temannya, bukan dengan yang lain. Ya, jadi kebahagiaan ada dalam keluarga. Kita kadang-kadang cari kemana-mana, cari ke Bali, cari ke sana ke sini. Padahal kebahagiaan itu bisa kita ciptakan di dalam rumah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya Rasulullah dengan Aisyah kadang-kadang lomba lari dengan Aisyah untuk menciptakan apa? Kebahagiaan. Rasulullah SAW itu ketika dia minum, dia cari mana bekasmu Aisyah. Dia minum di bekas Aisyah. Rasulullah SAW membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah. Coba bapak-bapak pernah nggak
baca Quran di pangkuan istrinya. Nabi di pangkuan Aisyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia itu juga bisa dengan menciptakan suasana yang romantis di dalam keluarga kita. Kemudian temukan kebahagiaan dalam dirimu dan keluargamu. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Temukan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dalam dirimu, tidakkah kamu melihat? Coba lihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan bahagia. Artinya apa? Cara bahagia itu juga apa? Selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selalu mengapresiasi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para ulama mengatakan qimatu kulli ni'matin syukruha. Nilai sebuah nikmat itu ada pada rasa syukurnya. Jadi nikmat itu kalau disyukuri dia akan bernilai. Tapi kalau kita nggak pernah syukuri, dia tidak akan pernah menilai, tidak akan pernah bernilai. Apa itu syukur? Syukur itu adalah membuka. Orang yang bersyukur adalah orang yang membuka nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Nikmat yang dia rasakan, ya, nikmat yang dia rasakan itu orang lain ikut merasakan juga. Kenapa? Karena nikmat itu dibuka. Maka makna ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ini sering orang salah tafsir. Ada orang yang kalau kita lihat di status WA-nya sering sekali mengumbar nikmat pribadi. Di media sosial sering mengumbar nikmat pribadi. Ya. Mobil baru difoto, diupload. Mohon doanya ya teman-teman, masih nyicil nih gitu kan. Ya, motor baru diupload, kulkasnya penuh diupload. Ya, anak-anaknya berprestasi, semuanya diceritakan di media sosial. Mengumbar kemesraan, wah semuanya. Ini bukan tahaddus bin ni'mah namanya. Ya, ini namanya pamer kenikmatan, beda. Kalau tahaddus bin ni'mah, kita punya harta. Orang lain merasakan. Merasakannya apa? Bukan fotonya doang. Dia merasakan kita bagi makanan itu. Dia merasakan kita berikan sedekah, kita berikan zakat. Dia ngerasain. Itu namanya tahaddus bin ni'mah. Nikmatnya berbicara. Kebanyakan yang sekarang dilakukan orang namanya pamer nikmat. Ingatlah, setiap nikmat yang kita pamerkan, ya, setiap nikmat yang kita pamerkan pasti orang ada yang hasad. Kata Nabi likulli dhi ni'matin, ya, setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad. Makanya Bapak Ibu kalau punya nikmat jangan diumbar, rahasiakan. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau kita pengen sukses ya intinya begitu. Kalau kita ingin mencapai cita-cita kita, sembunyikan nikmat itu. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika bermimpi, wahai ayahku, aku bermimpi melihat bulan, bintang, ya, bulan, matahari dan 11 bintang itu sujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub? Jangan kamu ceritakan mimpimu. Kenapa? Nanti saudara-saudaramu akan iri. Ya. Kalau kita suka menceritakan nikmat kita, orang iri. Ya. Dan salah satu yang membuat kita nggak bahagia juga, ya, sering melihat nikmat orang lain. Ya, makanya status WA kadang-kadang bisa bikin kita jadi kurang bersyukur. Media sosial kalau kita salah menyikapinya sering membuat kita tidak bersyukur.
Ya. Bersyukur, kunci kebahagiaan itu apa? Kunci kebahagiaan itu jangan suka lihat nikmat orang lain. Jangan suka membandingkan nikmat orang lain dengan nikmat yang kita miliki. Ya, jangan suka bandingkan istri kita dengan istri orang lain, anak kita dengan anak orang lain. Gak ada yang sempurna kok. Kehidupan orang tuh gak ada yang sempurna. Kelihatannya aja sempurna. Kelihatannya aja sempurna di media sosial. Gak lama cerai. Iya kan? Iya. Karena kan kita lama-lama kita lihat gak lamanya. Tuh gak lama-lama kok sebentar tiba-tiba cerai. Ya. Tidak ada orang yang hidupnya sempurna. Masing-masing orang pasti ada ujiannya. Jadi kalau kita melihat nikmat, orang itu berlimpah nikmat, pasti ada ujiannya itu. Pasti dia punya masalah. Bukan berarti kita mensyukuri dia ada masalah. Itu untuk mensyukuri diri kita. Walaupun saya gak berlimpah harta seperti dia, tapi saya, alhamdulillah kok saya sehat. Anak-anak saya soleh dan solihah. Istri saya solihah, suami saya soleh. Alhamdulillah. Ya. Kalau ingin bahagia, tadi jangan suka lihat nikmat orang lain. Jangan suka membandingkan nikmat yang kita miliki dengan nikmat orang lain. Syukur. Bersyukur dimulai dari yang sedikit, kata Nabi. Man la yashkuril qalil, la yashkuril kathir. Siapa yang tidak bersyukur terhadap sedikitnya nikmat, banyaknya nanti dia juga tidak akan bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia itu sederhana. Ya. Kecuali di rumah makan sederhana, itu enggak sederhana ya. Mahal. Ya. Dan mudah mendapatkannya. Tetapi ketika hati yang kering dari agama, itu akan susah mendapatkannya. Ya kan? Kan ada seorang pengacara yang terkenal ya. Pengacara yang terkenal, duitnya banyak. Ya. Mungkin dia mau beli apa aja bisa, mobilnya banyak. Tapi ketika dia pergi ke Bali, dia mengatakan, di mana sih sebenarnya kebahagiaan? Kok saya tidak mendapatkan kebahagiaan di sini? Bagi orang Islam kebahagiaan sangat mudah. Apa? Tahajud bisa bikin kita bahagia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di keheningan malam bangunlah engkau tahajud. Maka Allah akan menempatkan engkau pada posisi yang terpuji. Yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa ats-tsuluts al-akhir minal lail. Allah turun di setiap sepertiga malam yang terakhir menyapa hamba-hambanya. Man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku aku jawab. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Siapa yang minta aku beri. Iya, aku emang gak punya mobil. Aku gak punya rumah yang besar. Rumahku masih ngontrak. Duit juga gak banyak. Tapi aku menikmati keindahan tahajud. Dan aku lebih bahagia daripada orang-orang yang berlimpah harta itu. Bahagia. Ya. Kenapa ada orang punya uang banyak masih bunuh diri? Karena gak mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang. Iya enggak? Kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang. Kesenangan iya bisa, tapi bahagia gak bisa dibeli dengan uang. Kelezatan mungkin bisa dibeli dengan uang, tapi ketenangan, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kita bisa istighfar. Istighfar mendatangkan kebahagiaan. Siapapun bisa istighfar. Orang gak punya uang pun bisa istighfar. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang membiasakan istighfar, Allah jadikan dari setiap kegundahannya kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita kurang bahagia berarti kurang istighfar. Berapa kali kita istighfar? Kalau mengikuti Rasulullah 70 kali sampai 100 kali. Kalau Abu Hurairah beliau beristighfar sampai 1.300. Bisa jadi kita kurang bahagia, kurang istighfar. Membaca Al-Quran sederhana, itu kita bisa bahagia dengan kita membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran itu berdebu, ya kalau Al-Quran di rumah kita berdebu, maka hati kita lebih berdebu lagi. Ya. Kebahagiaanmu sejauh mana, ya, banyaknya kebahagiaan yang kau raih sejauh mana banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang kau baca. Ya, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Wa kaifa jala'uha ya Rasulullah? Bagaimana menghilangkan karatnya? Dengan membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nanti Rasulullah akan mengadu di hari kiamat. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diacuhkan. Pokoknya kalau kita sudah merasa kering, kurang bahagia, coba tanya. Coba cek. Ya. Cek bagaimana hubungan saya dengan Al-Quran. Apakah setiap hari saya membaca Al-Quran atau tidak? Ya, Syekh Sudes mengatakan, kalau hidupmu banyak masalah berarti tidak bahagia. Maka ada 3 hal yang harus kau cek. Yang pertama, cek bagaimana sholatmu. Ya. Kalau kita nggak bahagia, banyak masalah berarti kan pasti nggak bahagia kan. Cek bagaimana sholatmu. Apakah sholatmu berjamaah atau tidak? Khususnya subuh berjamaah atau tidak? Karena itu athqalus shalah 'alal munafiqin shalatus subhi wa shalatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan salat subuh dan isya berjamaah, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Ada seorang ulama ditanya, limadza al-hawa fis sabahi naqiyun? Kenapa udara di pagi hari itu bersih? Li'annahu yakhlu min anfasil munafiqin. Karena udara di pagi hari itu bersih dari nafasnya orang munafik. Ya, orang munafik belum bangun. Makanya udara di pagi hari itu bersih. Udara di pagi hari itu segar. Cek bagaimana sholat kita berjamaah atau tidak. Cek sholatnya tepat waktu atau tidak. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai akan sholatnya. Siapa itu yang lalai akan sholatnya? Yaitu alladzina yuakhiruna shalah an awqatiha, yaitu orang-orang yang mengakhirkan sholat. Sholatnya sih tepat waktu, tapi sholat subuhnya tepat di waktu duha. Sholat zuhurnya tepat di waktu asar. Asarnya tepat di waktu maghrib. Maghribnya tepat di waktu isya. Ketika sebuah kaum, kata Allah, kata Nabi, ketika sebuah kaum mengakhir-akhirkan sholat, maka Allah akan mengakhirkan mereka juga. Apa yang diakhirkan oleh Allah? Ya bisa rezekinya, bisa karirnya, bisa segala-segalanya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cari rezeki mah jalan aja, kata Allah. Nyari rezeki itu gak usah lari-lari, jalan aja. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula.
Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk ditelusuri. Famshu fi manakibiha. Jalan. Bumi itu mudah untuk ditelusuri. Apalagi zaman sekarang begitu mudah. Orang jualan semua lewat TikTok. Gak perlu keluar. Iya kan? Itu kan bumi mudah untuk ditelusuri. Kenapa? Karena bumi semakin kecil. Orang jualan gak perlu keluar sekarang. Mudah sekali. Kalau sholat kan gak bisa lewat TikTok. Sholat kan gak bisa lewat media sosial. Gak bisa. Yang namanya sholat harus ke masjid. Tapi kalau ke Allah, famshu. Kalau ke Allah itu apa? Fafirru ilallah. Larilah ke Allah. Kalau ingin bahagia, lari ke Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau diseru untuk mengingat Allah, ya, fas'au, bersegeralah. Ya, bersegeralah. Banyak orang yang khawatir dengan rezekinya, padahal rezeki sudah dijamin. Tapi banyak orang yang tidak khawatir dengan surganya, padahal surga belum dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin, yang belum dijamin apa? Surga belum dijamin. Cek. Kalau nggak bahagia, cek sholat kita khusyuk atau tidak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dengan salatnya. Apa definisi khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Maka ketika dia salat, anta'budallah ka'annaka tarah, kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Yang kedua, kalau kita tidak bahagia, banyak masalah, maka silahkan cek bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Sudahkah kita mengunjungi orang tua kita? Sudahkah kita nelpon orang tua kita yang mungkin yang tinggalnya berjauhan? Sudahkah kita silaturahim? Jangan harap bahagia mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Jangan harap bahagia mereka yang memutus hubungan dengan orang tuanya. Man ahabba ayyubassata lahu fi rizqih. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Sambung rahimnya. Siapa rahim kita? Rahim kita bukan teman kita, tapi rahim kita adalah ibu kita. Yang ketiga, cek hubungan kita dengan Al-Quran. Sudah berapa lama kita gak baca Al-Quran? Jangan harap bahagia kalau kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit, gak bahagia. Padahal dia punya banyak uang. Padahal jabatannya luar biasa. Punya popularitas. Tapi kenapa gak bahagia? Karena tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ada beberapa nasihat dari Dr. Aid Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan. Beliau menulis buku La Tahzan, artinya jangan bersedih. Buku ini beliau tulis di penjara. Banyak ulama-ulama yang menulis buku di penjara. Seperti Sayyid Qutb itu menulis tafsir fi zilalil Quran di dalam penjara.
Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Ibnu Taimiyah juga menghasilkan banyak karya di dalam penjara. Bahkan Ibnu Taimiyah bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam penjara juga. Apa kata Ibnu Taimiyah? Sijni rahah. Kalau saya di penjara saya istirahat. Tordi rihlah. Kalau saya diusir, saya jalan-jalan. Qatli syahadah. Kalau saya dibunuh, saya mati syahid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita ingin bahagia, kata Dr. Aid Al-Qarni, yang berlalu telah berlalu. Dan yang pergi telah mati. Jangan dipikirkan yang telah berlalu, karena dia telah pergi dan selesai. Ya. Jangan terperangkap dengan masa lalu. Kenapa? Lan tarji'al ayyamu lati madat. Hari-hari yang berlalu itu tidak akan pernah kembali. Sudah. Yang sudah meninggal ya sudah. Ibu-ibu suaminya sudah meninggal, ya udah. Harus segera apa? Harus segera move on. Ya. Kenapa? Karena kehidupan harus terus berjalan. Ya. Dan kematian itu bukan perpisahan. Laisal mautu firaq, kata Dr. Aid Al-Qarni. Kematian itu bukan perpisahan. Innamal firaq ayyakuna ahaduna fil jannah wal akhar finnar. Yang dimaksud dengan perpisahan itu apa? Ketika salah seorang di antara kita di surga, yang lain di neraka. Itu yang disebut dengan perpisahan. Yang berlalu biarkan berlalu. Ya, kita hadapi masa depan. Ya. Apa? Juga jangan, kalau pengen bahagia juga apa? Jangan khawatir dengan masa depan. Orang beriman itu nggak boleh khawatir dengan masa depan. Masa depan itu milik Allah. Dan yakinlah Allah pasti merencanakan kepada kita sesuatu yang indah. Kenapa? Ma qaddarallahu illa khairan. Tidak ada yang Allah takdirkan kecuali kebaikan. Man arafallah ra'a kulla syai'in jamila. Siapa yang mengenal Allah pasti dia akan melihat segala sesuatu itu indah. Ya. Masa depan milik Allah. Ada orang khawatir padahal semuanya sudah diasuransikan. Bahkan hidungnya saja sudah diasuransikan juga. Tapi masih khawatir. Ya. Allah takhafu, kata Allah. Allah takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kamu adalah orang yang hebat. Kamu adalah orang yang unggul selama kamu beriman. Selama kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan benar, gak usah takut dengan masa depan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah cukup. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga, dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Hari-hari ini saya lihat banyak orang yang khawatir dengan masa depan. Padahal belum dia hadapi. Nanti gimana anak saya sekolah, gimana ini, gimana itu, gimana. Gak cukup nih uangnya. Kayak gak punya Tuhan aja. Kayak gak punya Allah aja. Gimana mau bahagia? Di Sudan ada seorang tukang pisang. Tukang pisang gerobaknya sangat jelek sekali. Tapi di gerobak itu ada tulisan yang luar biasa. Apa tulisannya? Kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya takut miskin? Ya, gimana saya takut miskin? Saya hamba Allah yang maha kaya. Jadi jangan takut.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut tentang masa depan anak-anak kita. Ya kita boleh khawatir, boleh. Tapi jangan, selama kita bertakwa kepada Allah, kita mendidik dengan benar, udah serahkan kepada Allah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu, kata Allah, karena takut miskin. Ya, ada di dalam Al-Qur'an itu ada khasyata imlaq, ada khasyata min imlaq. Bedanya apa? Yang pertama memang takut miskin, takut nggak bisa ngasih makan. Yang pertama itu takut nggak bisa ngasih makan. Yang kedua takut miskin, tadinya kaya jadi takut miskin gitu. Nahnu narzuquhum, kami yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Ya. Wa iyyakum, dan kepada kamu. Kita orang tua ini cuman pencari rezeki, bukan pemberi rezeki. Banyak anak yang ditinggal bapaknya masih tetap makan, bahkan makannya lebih banyak ketika setelah ditinggal ayahnya dibandingkan ketika masih ada ayahnya. Ya enggak? Banyak yang seperti itu. Itu apa artinya? Suami itu bukan pemberi rezeki, Bu. Suami itu cuma pencari rezeki. Banyak orang-orang besar yang lahir hanya dari sentuhan seorang ibu. Ya, Imam Bukhari dulu masih kecilnya buta. Ibunya selalu berdoa, matanya bisa melihat kembali, bahkan menjadi pakar hadis besar. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari hari ini? Gak ada yang gak kenal Imam Bukhari. Makanya dikatakan al-ummu masani'ur rijal. Ibu itu pabriknya para tokoh. Imam Syafi'i juga besar hanya dari asuhan seorang ibu. Imam Ahmad juga begitu. Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolahan. In a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Kalau engkau mempersiapkan seorang ibu, kau akan mempersiapkan satu generasi yang besar. Mungkin ada di antara para jamaah yang ditinggal bapaknya dari kecil. Mungkin kita melihat bagaimana perjuangan ibu kita. Atau mungkin ada di antara jamaah yang sudah ditinggal suaminya. Jangan takut. Wa fis sama'i rizqukum, di langit ada rezekimu. Bukan di suamimu, bukan. Ya. Jadi yang harus lebih disiap ditinggal itu ibu-ibu. Karena yang meninggal itu biasanya suami duluan, Bu. Ya enggak? Ya kan? Di mana menurut survei yang meninggal duluan itu biasanya laki-laki duluan, suami duluan, baru ibu-ibu. Kenapa? Karena laki-laki berpotensi lebih besar untuk meninggal. Karena laki-laki kan di luar mencari nafkah. Dan secara usia memang juga lebih tua. Dan survei juga membuktikan lebih banyak janda daripada duda. Itu membuktikan bahwa apa? Ya memang suami lebih meninggal lebih dahulu. Jadi ibu-ibu harus lebih siap. Lebih siap menjadi single parent, lebih siap ditinggal suami. Dan jangan menghalangi untuk tidak bisa bahagia. Banyak para orang-orang besar yang hanya dalam asuhan seorang ibu. Maka tidak salah Nabi mengatakan takhayyaru linutfikum, pilihlah tempat untuk menaruh benihmu, karena disitulah madrasah anak-anakmu. Ya, makanya hak seorang anak itu sebelum dilahirkan apa? Dia punya ibu yang baik. Sebelum dia dilahirkan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen bahagia juga, jangan menanti ucapan terima kasih. Semakin sering menanti ucapan terima kasih, semakin gak bahagia. Kalau ada orang tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, itu bagus gak buat kita? Itu bagus, Pak. Itu bagus buat kita.
berarti itu melatih, dia sedang melatih kita ikhlas. Ya, kita berbuat baik kepada tetangga, tapi tetangga itu nggak pernah berbuat baik sama kita, nggak pernah membalas kebajikan kita. Itu bagus buat kita, itu untuk melatih keikhlasan kita. Semakin kita menanti ucapan terima kasih, menanti ucapan like, menanti komen, ya, ketika menebar kebaikan, maka semakin kita sakit hati. Wah, saya udah buat konten bagus-bagus kok, nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Besoknya berhenti, nggak mau lagi share ilmu lagi, nggak mau. Iya kan? Begitu dia share di grup WA, nggak pernah ada yang komen. Karena kan ada grup WA tuh kan macam-macam ya, ada yang rame sekali, ada yang grup WA tuh grup kuburan gitu ya. Nggak ada yang nggak pernah ada yang komentar. Jadi kita nggak tahu di grup itu masih hidup atau tidak orangnya. Jangan-jangan udah meninggal semua. Ya. Kalau lillah, insya Allah tidak pernah lelah. Tapi kalau nggak pernah lillah, ya lelah. Maka kalau ingin bahagia, istiqamah dalam kebaikan. A'zamul karamah, luzumul istiqamah. Karamah yang terbesar kalau kita bisa istiqamah. Ya. Al istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kemudian yang selanjutnya, kalau ingin bahagia juga, keluarlah ke tempat-tempat yang lapang. Lihatlah kebun-kebun yang indah. Ini juga diperintahkan dalam Al-Quran kan, anfala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Kita disuruh melihat dalam Al-Quran, disuruh alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas, fatuhajiru fiha, kenapa kamu enggak hijrah jalan-jalan. Ya, ada perintahnya, saya lupa ayatnya. Ada perintah dalam Al-Quran yang nyuruh kita jalan-jalan sama makan-makan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang selanjutnya membaca. Membaca itu juga membuat kita bahagia. Khairul jalis fi zaman al-kitab. Sebaik-baiknya teman duduk adalah buku. Syira'ul kutub yurathul ghina. Membeli buku itu mewariskan kekayaan. Ya, kita sedih juga. Ya, di zaman sekarang ini udah banyak beberapa toko buku yang tutup. Ya, Gunung Agung tutup, Wali Songo tutup. Padahal membaca buku secara langsung, kalau menurut saya itu tidak tergantikan. Beda dengan kita baca lewat PDF, itu pasti beda. Koran-koran juga sudah mulai banyak berguguran ya, Republika udah nggak ada. Ya, zamannya semua udah pindah ya, paperless. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hiduplah bersama Al-Qur'an dengan baik. Baik dengan cara menghafalnya, membacanya, atau mendengarkannya, atau merenungkannya. Insyaallah kita akan bahagia. Yang terakhir adalah terimalah bentuk wajah kita. Terima bentuk wajah kita. Wajahnya begini, ya udah. Ya kan? Mau gimana lagi? Mau dirubah? Orang yang sering merubah wajahnya, orang yang operasi plastik itu orang yang gak bahagia. Karena itu perintah setan. Wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah. Kami akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Terima bentuk wajah kita, bentuk hidung kita, bentuk rambut kita, kulit kita. Insya Allah kita akan bahagia. Warda bima qasamallah takun agnan nas. Ridholah apa yang Allah berikan, kamu akan menjadi orang yang kaya. Terima apa lagi? Terima bakat kita, bakat anak-anak kita, kecerdasan anak-anak kita. Nggak ada anak yang nggak cerdas. Semua anak itu cerdas. Cuman cerdasnya di mana? Bukan berarti anak kita nggak pintar matematika, berarti nggak cerdas, berarti nggak bisa hidup, berarti nggak punya masa depan. Enggak.
Semua anak punya masa depan. Kullun ya'mal ala syakilati. Setiap orang bekerja sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Itu Allah mengatakan begitu. Kemudian apa? Terimalah, keluarga kita terima. Istri kita, jodoh kita, suami kita terima. Ya, memang itu jodoh kita. Memang takdir kita bersuamikan dia, beristrikan dia, udah terima. Ya, kita cari lagi belum tentu lebih baik. Segala sesuatu yang belum kita miliki pasti lebih indah. Begitu kita miliki ternyata yang sudah kita miliki lama jauh lebih indah. Kemudian ya, terima semua itu dengan kelegaan hati, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas jam 1:10. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau tanya atau enggak? Kelihatannya udah bahagia semua nih. Baik. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini curhat kayaknya nih. Oh, bukan. Iya. Ya, semakin kita tua, seharusnya semakin kita tua ya teman sejati kita siapa sih? Istri kita, suami kita. Ya. Makanya kalau orang semakin tua malah semakin sering ngumpul sama teman sana, teman sini. Ya dipertanyakan berarti keharmonisan dia dengan istrinya. Ya seharusnya kumpul dengan keluarga itu menghadirkan ketenangan. Kalau tidak ya berarti mungkin ada sebab-sebab ketenangan yang tidak ada di keluarga itu. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan bagi kamu pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang. Ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah ciptakan untuk apa? Mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu biasanya kalau lagi masih muda. Kulitnya masih pada kenceng, rambutnya masih pada hitam. Itu mawaddah. Nah kalau udah pada tua, rambutnya udah pada putih, sudah meninggalkan masa kelam, kulitnya udah mulai kendur, yang ada apa? Rahmah. Maka kita nggak ada. Kenapa kita sering melihat ada kakek-kakek, nenek-nenek masih mesra, masih asik ngobrol? Kenapa? Karena ada rahmah di situ. Ya seharusnya yang normalnya tadi. Kata Umar bin Khattab kan tadi ya, seorang suami itu harusnya ketika bersama keluarganya seperti anak-anak. Tapi ketika dikeluar dia tampil berwibawa. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya ya berarti ada masalah dalam keluarga tersebut yang harus dicari solusinya. Bagaimana supaya bisa tenang di rumah, kerasan di rumah, enak di rumah.
berarti ada sebab-sebab yang harus diperbaiki. Harusnya nggak begitu, ya Pak ya, begitu. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la bala'an illa dafa'tah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana rizqan halalan katsiran mubarakan. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.